Negative thinking apa kerjaan enggak berguna. Padahal sangat berguna itu kalau mau diambil hikmahnya. Nah, itu aja tipsnya, Dek. Ayo berubah. Hai semua, jumpa lagi di ERV Project. Hari ini saya bersama narasumber. Beliau diundang kembali. Beliau adalah Niwayandarti, Kepala SD Negeri 3 Peguyangan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Tisna. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, Bu? Baik, sehat. Sehat. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Bu, ya, semoga. Beberapa hari ini saya pantengin terus FB dan media sosialnya Ibu, banyak sekali ikut kegiatan. Tukang intip. Tukang intip nih. Ya, salah satunya kemarin Ibu berbagi tentang bagaimana mengelola pembelajaran di masa pandemi. Nah, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk menyambut belajar di rumah ini? Jadi apa sih yang saya lakukan untuk menyambut pembelajaran daring lagi ini tentunya ya, daring lagi karena kita ketahui bersama bahwa Bali, khususnya Kota Denpasar berada dalam zona merah. Jadi itu saya ketahui artinya ancang-ancangnya di akhir bulan Mei atau pertengahan bulan Juni. Jadi sebagai kepala sekolah saya merencanakan gimana pada tanggal 13 Juli itu murid saya pasti sudah pembelajaran daring lagi. Lalu apa yang dipersiapkan oleh guru saya? Nah, berdasarkan pengalaman dari bulan Maret, 16 Maret ya kita mulai daringnya itu yang terpaksa daring. Jadi kan terpaksa daring ya. Jadi kan kita sudah bisa merefleksikan diri, oh ini kekurangannya, ini kelebihannya, ini yang harus ada. Jadi pada intinya saya ingin pembelajaran daring itu ya gurunya ngajar kayak di kelasnya dia gitu. Jadi gimana sih semestinya gitu. Jadi pagi-pagi gurunya baru masuk entah pagi atau siang atau jam berapa dia ngajar dan mengucapkan selamat gitu. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi disiapkan seperti itu, dibiasakan. Jadi selama 3 bulan itu saya pantau, oh dibiasakan gurunya mengucapkan selamat pagi yang hangat gitu. Jadi bahasa tulis itu kan nggak bisa mengungkapkan, nggak ada sorot mata, nggak ada senyum di situ. Jadi saya biasakan guru itu mengucapkan selamat pagi dengan deskripsi. Itu dilatihkan. Nah itu. Kemudian yang kedua kan ada absensi. Ayo kalau tatap muka langsung kan siapa nggak masuk hari ini. Jadi kan gurunya itu harus ngabsen nih. Nah pakai apa kalau daring kan nggak bisa. Saya bu hadir, capek ke gininya kan dan tidak bisa didokumentasikan dengan baik, maka dilatihkanlah cara ngabsensi. Nah, adik udah tahu itu kayaknya, dan banyak orang guru udah tahu, yaitu dengan Zoho dan Google Form kan. Nah, itu dilatihkan. Dari 9 guru yang saya punya, sekitar 5 itu aktif absensi. Nah, lagi 4 ini kan perlu dipertanyakan dia bisa atau enggak. Maka itu menjadi program IHT. Dan seterusnya lagi. Maka pertanyaan adik yang ini intinya adalah apa sih yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah bagaimana caranya guru mengajar di daring itu supaya bisa seperti mengajar di kelas biasa. Tentang persepsi, materi yang menarik, itu disiapkan. Itulah yang saya latihkan dalam in-house training. Namanya, jadi kegiatan in-house training untuk meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran daring. Jadi meningkatkan, karena guru saya sebenarnya sudah mempunyai dasar-dasar, tetapi belum terorganisir, terstruktur dengan baik. Maka saya latihkan seperti itu. Nah itu deh jawabannya. Panjang ya? Ini cara menyapa dengan bahasa yang hangat itu gimana, Bu? Nah, bahasa hangat kan kalau guru SD itu beda dengan guru SMA. Nggak tahu ya guru SMA agak gimana gitu ya. Kalau guru SD itu kan, hai selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Nah seperti itu, semoga kalian dan sebagainya. Lalu diucapkan oleh guru-guru kami. Jadi tidak boleh nyelenong, tugas hari ini adalah, nah seperti itu. Jadi seakan-akan kok saklek sekali kemudian biar orang tua itu tidak terkesan pembelajaran itu tugas melulu. Jadi ada sapaan ramah dari gurunya. Itu dulunya. Tapi sekarang saya sudah beralih ke meningkat lebih sedikit. Jadi sapaan itu udah mulai suara. Besok-besok saya tuntut gurunya ke rekam layar. Jadi gurunya ngomong, siswanya dengerin gitu kan. Hilang kangennya sama gurunya gitu. Berarti nanti akan dicoba dengan rekaman, Bu ya? Ya, rekam layar. Saya lihat-lihat sih guru saya begitu, jadi lebih kreatif mereka. Tapi saya biasanya
intip-intip status orang, rekam layar seperti apa, kemudian di waktu luang saya lihat pembelajaran daring yang efektif itu seperti apa. Jadi saya bisa melihat akan adanya blended learning lah seperti itu. Jadi ada teknik rekam suara dan lain-lain, rekam layar dan lain sebagainya itu. Jadi walaupun saya nggak bisa, tapi saya punya ide lalu ungkapkan kepada guru-guru saya, dia kreatif sendiri mencarinya. Nah, seperti itu. Oke, Ibu. Tadi dengan blended learning ya. Nah, tadi itu sudah disampaikan tentang pembelajaran daring. Apakah Ibu mempersiapkan untuk pembelajaran luring? Persiapkan. Jadi Seperti? begini, kalau ya seperti pembelajaran, jadi kita tidak bisa intinya kita tidak bisa memaksakan semua hal kepada orang tua karena kita maklumi keadaan berbeda. Apalagi di sekolah saya, mungkin juga banyak di sekolah-sekolah lain, satu, orang tua tidak mampu menggunakan fasilitas. Kedua, walaupun punya fasilitas tidak mampu, atau ada yang tidak mampu membeli fasilitas tersebut. Nah, itu kita tidak bisa memaksakan karena dalam keadaan seperti ini. Jadi kita harus fasilitasi dengan luringnya. Jadi sebelum luring berlangsung, kita sudah mendata, masing-masing wali kelas itu sudah mendata di kelasnya, kan sudah mempunyai kelas permanen. Bapak Ibu, pembelajaran tahun 2020-2021, kami melakukan survei siapa yang bersedia melakukan daring. Ada surveinya itu yang daring, yang luring dan sebagainya. Jadi beberapa anak tidak terdeteksi, lalu ditanyalah Pak Kalingnya kalau di sini ada teman dekatnya gimana bisa apa enggak. Akhirnya kita temukan ada 8 orang di sekolah kami yang pakai luring. Tapi walaupun memakai luring, dia harus tertib betul sebagai siswa. Jadi komitmen. Itu datanya sudah masuk sebelum tahun pelajaran baru dimulai, sebelum tanggal 13 Juli. Sehingga begitu tanggal 13 Juli, itu mereka dikumpulin di sekolah 8 orang tersebut. Saya kasih pengarahan, kemudian seperti ini sistem belajarnya. Jadi setiap hari Senin jam 10, mereka menyiapkan 2 buah buku tulis. 1 dikerjakan di rumah, 1 ditaruh di sekolah gitu. Jadi pada saat yang 1 dibawa oleh siswanya, yang 1 lagi diperiksa oleh gurunya gitu. Jadi kan bisa gurunya biar sempat memeriksa. Setiap hari Senin jam 10 nyetor tugas sebelumnya, ngambil tugas berikutnya gitu. Jadi setiap hari Senin, Sabtu enggak ke sini supaya tidak sering anak-anak ke sekolah. Nah, seperti itu sistemnya. Berarti tugasnya itu disiapkan oleh guru dalam bentuk bahan cetak dulu, Bu ya? Ya, jadi begini, kalau di SD 3 Peguyangan itu, setiap hari Minggu malam, mungkin nanti saya bisa kirimkan seperti apa sih, biar nggak ngomong-ngomong aja, beneran nggak Kepala SD 3 Peguyangannya itu mengelola sekolah seperti itu, gitu ya. Jadi saya nggak puas sebenarnya ngomong-ngomong aja, ini harusnya biar ada PowerPoint-nya gitu ya. Tapi adik tahu persis saya di dalam WA itu, sekitar jam 11 malam, itu pasti ada status WA saya, organisir RPP, oke, finish. Terus kelas 5-nya nih nyasar kemana laporan BDR-nya itu misalnya ya. Jadi itu kok 1, 2, 3, kelas 5 itu kan kami punya 9 kelas. Jadi kelas 5 itu nomor 8. Loh, 1, 7, 9. Loh, kok nyasar kemana? Jadi saya cek lagi sampai sedemikian. Jadi tidak asal-asalan. Jadi semua merencanakan. Khusus untuk persiapan seminggu itu. Jadi hari tahu seperti apa. Apakah saya bisa memeriksa, kami komitmen dengan literasi ya, dengan YALI kemarin, tapi walaupun tidak komitmen, saya juga komitmen aja dengan diri sendiri gitu. Walaupun tidak komitmen dengan orang lain, saya tidak disuruh oleh siapa, itu saya memang jalan aja sendiri. Itu literasinya udah masuk apa belum? Nah, mata saya kadang bermasalah kan, Ibu itu yang hari Sabtu dilingkarin, biasanya kayak gitu, itulah udah masuk, oh iya maaf, kayak gitu sama mereka. Jadi, supaya semua program sekolah itu masuk ke dalamnya, pendidikan karakter, kemudian kepramukaan. Jadi kepramukaan kami harus masuk. Maka itu hari Sabtu untuk kelas 1, 2 kan tidak ada kepramukaan, itu pendidikan kepramukaan. Jadi nilai-nilai kepramukaan seperti kedisiplinan, kerjasama, yang gitu-gitu supaya bisa tetap jalan. Oke, dari 1 sampai 8 orang ini dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu, yang bukan pembelajaran luring. 1 sampai 9 deh, 9 orang.
Kelas 6 karena kelas 1, 2, 3 ada gini paralel. Ya, yang luring itu kelas 2 5 orang, kelas 3 1 orang, kelas 4 1 orang, kelas 1 1 orang. 8 orang kami luring. Berarti sisanya sudah bisa daring, Bu, ya? Sudah bisa daring dengan, kan kemarin ada wacana untuk Google Classroom gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali orang tua yang kesulitan dengan Google Classroom. Jadi saya berikan kita kasih survei kecil-kecilan lah Bapak Ibu mana yang lebih mudah menggunakan WA atau Google Classroom itu misalnya di kelas berapa ya, kelas 3A rasanya itu saya WA, oh ya silahkan aja, yang penting familiar, tidak harus memaksakan aplikasi yang A atau B, yang penting kan tersampaikan gitu aja. Dan orang tua tidak teknis, jadinya tidak di teknis, justru kan lebih penting pembelajaran pada anak, bukan pada teknis pengiriman tugas jadinya. Oke, tadi Ibu bilang sampai kecil-kecilan ini, tapi dampaknya cukup besar, Bu. Ya, artinya guru dapat menentukan daring apa yang digunakan, apakah WA ataupun Google Classroom berarti di kelas tersebut. Ya, jadi guru itu juga terserah Bapak Ibu guru maunya yang mana lebih mudah gitu kan. Kalau memang lebih bagus kan memang lebih bagusnya yang langsung tersimpan dengan baik di Google Classroom. Tapi kalau yang menggunakan terasa lebih sulit, ya kan tidak ada manfaatnya juga. Seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu mungkin 6 bulan lagi lah kita mulai. Silahkan Bapak Ibu kapan merasa siap gitu. Tapi yang jelas, yang lebih sulit itu mungkin akan lebih bagus gitu kan mereka. Jadi sambil belajar ya gitu. Jadi saya tidak bisa memaksakan. Oke. Bagaimana cara Ibu mengajak orang tua agar berperan aktif? Terutama kan begini, apakah ada mungkin siswa yang terlambat mengumpul tugas dan sebagainya? Bagaimana cara Ibu menyampaikan ke orang tua atau ke wali agar mereka lebih aktif lagi dalam pembelajaran? Ya, jadi saya dulu pertama dengan guru dulu melakukan komitmen bahwa guru itu harus memberikan sosialisasi dulu 3 hari kan. Jadi kelas 1, 2, 3-nya, kelas 1-nya MPLS selama seminggu, kelas 2 sampai 6 itu orientasi kelas dulu selama 3 hari. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi dilatih dulu Bapak Ibu seperti ini prinsip belajarnya pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu harus aktif, itu walinya. Kemudian saya masuk di semua WA mereka. Jadi saya tahu apa yang mereka lakukan. Selama semua tidak WA, ada permasalahan. Ya? Semua WA. Di WA grup. Ya, semua WA grup mereka. Banyak kan saya grup. Anggap itu kelasnya. Jadi saya kan harus tahu seperti apa partisipasi orang tua, kemudian apa yang dilakukan oleh guru dan sebagainya. Jadi itu adalah kelasnya gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu nanti selama pembelajaran daring ini Bapak Ibu akan lakukan absensi. Sekarang Bapak Ibu tolong berlatih dulu ngabsen itu biasanya. Saya buka ruang konsultasi sampai 1 jam ke depan gitu wali kelasnya kan. Itu hari pertama ngabsen ya. Jadi sosialisasi dulu, kemudian ngabsensi. Bagaimana Bapak Ibu ada kesulitan, ini kok belum masuk, itu Bu gimana caranya? Itu tinggal klik yang itu Bu, linknya saja. Nah seperti itu diskusinya hari Senin tanggal 13 itu. Kemudian ditingkatkan lagi hari Selasanya, gimana Bu, nanti pada saat pembelajaran berikutnya, kami tidak membagikan buku Bu, seperti dulu. Jadi kami akan memakai e-book. Nah, caranya sama persis seperti linknya, mengklik link daftar absen. Jadi tinggal klik saja link yang saya bagikan, anak ibu bisa melihat buku-buku tersebut. Nah, seperti itu aja. Terus baru pengiriman tugas dan seterusnya. Jadi selama 3 hari itu orang tua dilatih, tidak belajar mereka. Jadi dilatih cara mengirim gambar seperti apa, cara mengirim foto seperti apa. Nah, seperti itu. Berarti diberikan semacam training awal dulu ya, bagaimana caranya nanti melakukan absen, terus mengirim tugas, terus mungkin memberikan komentar terhadap bagaimana penilaian guru terhadap tugas itu. Ya. Nah, saya biasanya kalau ada hal-hal yang urgent misalnya, nah itu kan pada hari pertama saya bilang tadi kan gurunya memberikan orientasi bagaimana cara belajar. Di situ. Jadi Bapak Ibu, jadi walaupun Bapak Ibu putra-putrinya belajar dari rumah, jadi status secara formal itu masih menjadi murid SD 3 Peguyangan. Maka apapun kebijakan dari SD 3 Peguyangan, Ibu harus ikuti dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya adalah seperti ini.
Absensi harus diisi, kemudian tugas itu adalah sebagai bukti kehadiran. Kadang-kadang ada orang tua mungkin kerja, mereka absensinya kan terlewatkan, udah scroll di atas banget, udah sore misalnya, ibu saya nggak bisa ngabsen, atau ada suatu hal nggak bisa ngabsen, tapi saya bilang sama guru saya, jangan kaku karena absensi saja, asal sudah nyetor tugas, itu sudah absensi. Jadi absensi itu ada ganda. Ada absensi secara daring yang bisa langsung di Google Form, ada absensi yang manual. Jadi tugasnya ada, cuman absensinya nggak ada gitu. Jadi gurunya tidak boleh kaku seperti itu sehingga semua terdeteksi. Maka guru kami biasanya sekitar jam 7 malam, absensinya ini yang sudah masuk, ini tugas yang sudah masuk, ini belum ada absensi maupun tugas, itulah dia. Jadi biarin dia mengingatkan dulu. Kadang-kadang ada japri guru saya, Bu, nggak terlalu keras saya ngomong, ya nanti saya netralisir. Biarin, saya kan nggak mungkin menyalahkan guru dalam grup kelasnya. Saya dah yang akan agak lembut sedikit bahasanya. Jadi Bapak Ibu seperti itu biasakan ya ngabsensi, kemudian atau setor tugas. Tapi jika Bapak Ibu ada kesulitan pulang kampung lalu tidak ada sinyal, bilang sebelumnya jika terencana. Nah, kalau umpama sakit lalu tinggal di kampung, besoknya japri Bapak dan Ibu gurunya supaya jelas. Nah, seperti itu biasanya saya menghaluskan kembali, gurunya kan mangkel mungkin ini kok belum nyetor, nah seperti itu. Jadi supaya netral-netral sedikit. Berarti tugas Ibu sebagai manajerial terus bagaimana menjadi penghubung antara guru dan orang tua itu penting, Bu. Nah, apakah Ibu punya program khusus lagi yang bisa disampaikan agar bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain untuk manajemen pembelajaran daring? Oke. Saya mempunyai kelebihan di bidang literasi ya. Literasi sebenarnya bukan kelebihan sekolah saya sih, cuman saya super narsis orangnya, jadi harus diekspos ya kemampuan gurunya. Terus plus setengah dipaksa gitu. Tapi memaksanya karena saya tahu mereka bisa. Contohnya nanti mulai bulan Agustus, guru saya wajibkan satu membuat video rekam layar boleh, seperti apa saja boleh. Yang penting wajah gurunya itu terlihat oleh siswa. Ini artinya memadukan antara tatap muka dengan memanfaatkan web. Nah, itulah namanya blended learning kan. Jadi satu, mengurangi kekangenan siswa terhadap gurunya. Kedua, mengurangi sesuatu yang abstrak supaya lebih real. Nah, itu kan untuk anak-anak SD itu kan tidak bisa banyak baca, tapi harus banyak contoh, kemudian harus banyak melihat dan sebagainya, mengalami langsung. Maka itu saya ingin mendekatkan guru dengan siswanya, walaupun lewat tatap muka melalui suatu media. Maka guru saya ingin mereka membuat video atau rekam layar lah setidaknya. Jadi sekarang sudah mulai, maka FB saya mungkin udah intip-intip kemarin ya. Jadi kemarin ada 3 atau 4 pembelajaran yang sudah memakai konsep blended learning walaupun sederhana, tetapi saya tidak ingin memaksa guru saya terlalu idealis sekali seperti film gitu. Jadi mereka itu yang penting kan kontennya, kemudian yang penting juga tujuannya dilihat oleh siswanya gitu, nggak boleh tinggi-tinggi kita nggak bisa melakukannya. Oke, ketika Ibu untuk ada guru yang tidak mau, Bu? Nggak tahu, kayaknya mau aja di depan saya. Nah, nanti takut sama kepala sekolahnya akhirnya mau. Tapi itu ada dampak positifnya, Bu, ya. Kreativitas muncul karena biasanya saya gini ngobrol secara informal. Kalau Ibu buat gini gimana? Biasanya dia lebih tinggi gininya dari saya. Pengetahuannya dari saya. Nggak usah serius gitu, Bu. Gampang itu. Mereka malah gitu. Saya yang seriusan orangnya. Jadi saya pikirin semalam tuh. Gitu. Ternyata guru saya, ya yang gitu-gitu, saya konsepnya, Wayan namanya Wayan Sanjaya guru saya, dan Ayu sama Desi itu biasanya yang di bidang video, kemudian bisa dia ngedit untuk video gitu. Ngobrol dia sama mereka, ngobrol informal dah sambil makan, sambil minum itu.
saya maunya ginian, gini. Ah gampang itu Bu, nggak usah serius gitu, bisa itu semua guru bisa, malah dia yang santai gitu. Jadi saya yang keseriusan jadinya, ya sudahlah kalau gitu. Tapi kalau gitu Ayan bantu nih teman-teman yang kurang yang bisa itu Bu gitu. Ternyata mereka memang bisa. Gitu. Artinya memang terbangun suasana untuk berkreativitas itu Bu ya? Ada yang belum bisa, tapi nanti saya akan, iya. Terus gini, Wayan kalau mau beli apa, tripod gitu tak giniin deh Yan, atau mau beli kamera gitu, nanti tak gini. Ngapain saya pakai kamera, pakai HP aja Bu, santai gitu. Dia bilang, oh iya, itu saya keseriusan orangnya. Ternyata kan guru saya pakai HP aja, mereka itu udah bagus. Berarti kalau itu sebenarnya dilakukan oleh guru, Ibu selaku kepala sekolah siap membuat sebuah program seperti pembelian kamera, tripod untuk mendukung proses dokumentasi ya Bu ya? Iya, padahal saya sudah siap itu. Tapi kan mereka sekarang mengajar dari rumah kan, yang kan piket-piketan ke sekolah gitu. Nantilah Bu kalau ada proyek besar baru beli gitu, yang sekarang HP aja cukup dia bilang gitu. Oh iya gitu. Saya ikut aja. Jadi yang penting orang pinteran mereka. Yang penting tujuannya tercapai gitu. Enggak usah. Saya juga enggak nuntut tinggi-tinggi. Yang penting wajah gurunya kelihatan, anaknya tertangani dengan baik. Jadi konsep awal itu udah tercapai, ya sudahlah. Oke, terakhir nih Bu, pesan yang bisa Ibu berikan atau tips yang bisa Ibu berikan bagi teman-teman kepala sekolah atau guru dalam mengemas pembelajaran daring agar menarik. Oke. Sebenarnya banyak sekali ada media untuk menarik ya. Jadi tidak boleh untuk anak SD itu ngomong aja atau tugas langsung seperti itu. Harus berikan rangsangan. Rangsangan itu berupa video, berupa gambar, kemudian gambar-gambar yang banyak menariknya. Tidak harus gurunya seperti yang saya tuntut ada blended learning-nya, tidak harus. Banyak sekali media-media yang bisa digunakan, yang orang biasa saja bisa. Contohnya portal Rumah Belajar, kemudian video-video lainnya. Itu justru sederhana sekali. Kami sudah latihkan dalam IHT gimana caranya mendownload video dari YouTube dengan yang tersembunyi, kan kadang-kadang tidak bisa di-download ya. Dengan isi sebelum YouTube itu isi SS, bisa terdownload. Itu aja linknya bagikan, pakai kalau biar sederhana pindahkan ke gg.gg gitu aja. Jadi sederhana kok, nggak usah capek. Jadi terus yang kedua, kepala sekolah itu memang harus visioner, harus banyak intip-intip, jangan anti terhadap media sosial. Jadi tidak selalu media sosial itu negatif. Saya begini bukan berarti saya bilang diri saya bagus, itu bukan. Artinya saya terbuka ruang berpikir saya itu justru media sosial. Saya intip statusnya Eri, YouTube-nya Eri, saya lihat, saya dengerin itu siapa sih yang diajak ngobrol, apa yang bisa saya petik. Oh ternyata kreatif banget itu saya. Terus ada status guru di SD 5 Pedungan misalnya, itu ada Dede Mahendra, itu guru kreatif, dia nggak perlu mewah gitu. Jadi seperti itu aja tipsnya, jangan anti dengan media sosial. Kadang-kadang kepala sekolah yang paradigma lama ya, walaupun hidup zaman sekarang itu terlalu negatif thinking, kerjaan nggak berguna. Padahal sangat berguna itu kalau mau diambil hikmahnya. Nah itu aja tipsnya deh. Ayo berubah. Ibu, kalau begini ceritanya, misalnya Ibu ditugaskan jadi cawas gimana Bu? Ini kok kayak Pak Kadis saja yang ngomongnya ya. Santai aja, saya belum siap. Saya ingin mengantarkan sekolah saya, misalnya ibarat menanam anggrek ya. Jadi ini baru tunas kecilnya, belum berbunga gitu. Kalau sudah berbunga, oke lah, saya merasa puas meninggalkan anggrek yang sudah berbunga. Ya, terima kasih Ibu. Ya, itu tadi rekan obrolan kita, sangat seru sekali dengan Bu Wayan Darti. Ingat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di ERV Channel. Bye-bye.